ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara 109, 149, 182 dan 40 garis miring PHPU Bupati Wali Kota tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda kita pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan termohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Jadi pemohon sekarang tinggal mendengarkan dengan seksama. Ya. Saya cek dulu daftar kehadiran. Dimulai dari termohon KPU Banggai Kepulauan. Hadir, ya dinyalakan supaya terekam. Hadir yang mulia. Baik, kemudian KPU Sigi. Hadir yang mulia. Baik, KPU Poso. Hadir yang mulia. Di mana? Di belakang? Hadir yang mulia. Belakang. Oke, kemudian KPU Gorontalo. Ada yang mulia, hadir. Baik, kemudian pihak terkait 109, Hadir yang mulia. pihak terkait 149, Hadir yang mulia. pihak terkait 182, Hadir yang mulia. kemudian pihak terkait 40. Hadir yang mulia. Hadir yang mulia. Baik, kemudian Bawaslu Kepulauan Banggai, Hadir yang mulia. Bawaslu Sigi, Hadir yang mulia. Bawaslu Poso, Hadir yang mulia. Bawaslu Kota Gorontalo. Hadir yang mulia. Baik, sekarang termohon 109. Izin yang mulia. Hadir yang mulia. Ya. Saya Harli. 149, Hadir yang mulia. 182, Hadir yang mulia. baik, terakhir pemohon 40. Hadir yang mulia. Baik. Jadi kita sekarang menyelesaikan untuk mendengarkan keterangan termohon dulu, jawaban termohon dulu. Jadi yang dibaca, yang disampaikan dalam persidangan lisan ini adalah pokok-pokoknya. Keterangan tertulis yang sudah disampaikan dianggap semuanya, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan ya. Silakan untuk yang 109 dulu. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asep Alamsyah dari Kantor Hukum HDH Law Office sebagai kuasa termohon perkara 109. Iya. Hadir bersama saya Bapak Supriyatmo Lumuan sebagai Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Iya. Baik, saya akan menyampaikan resume jawaban. Iya. Yang mulia. Dalam eksepsi termohon akan disampaikan diantaranya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tidak berwenang. Mohon dianggap dibacakan. Oke, yang mulia. terus apa lagi? Yang kedua, mengenai kedudukan pemohon, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 karena selisih suara Ambang batasnya ambang tidak memenuhi batasnya 158. tidak memenuhi. Ya betul yang mulia. Oke, terus? Ketiga, termohon sampaikan bahwa permohonan pemohon tidak jelas, obskur liber yang mulia. Kabur ya. Sebagaimana dalam pasal 8 ayat 3 huruf B antara posita dan petitum pemohon tidak berkesesuaian. Iya, terus? Adapun pemohon dalam petitumnya mohon dianggap dibacakan yang mulia. Iya. Tidak konsisten posita petitum ya. Apalagi yang Betul, kabur? mulia. Ada juga mengenai kesalahan yang
penulisan mungkin yang mulia. Kesalahan penulisan apa Ya, ya? tidak jelas di angka 5 halaman 4 dan angka 15 halaman 7 di dalil pemohon yang mulia. Oke. Pemohon menuliskan selisih antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 4 sebesar 28.446 suara sah. Ya. Seharusnya yang menjadi selisih antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 4 adalah 2.846. Oke. Sekarang masuk pokok permohonan. Satu lagi yang mulia, Apa yang- izin. Pemohon menulis termohon KPU Kabupaten Banggai, bukan Banggai Kepulauan. Nah, kurang kepulauannya. Ya. Oke. Sebetulnya di sana ada Kabupaten Banggai sendiri ada nggak? Ada yang mulia. Ada ya. Tapi ini Banggai Kepulauan. Betul yang mulia. Nah, terus pemohon hanya menulis Kabupaten Kabupaten Banggai. Tidak ada kepulauannya. Betul yang mulia. Ini berarti salah ya. Lokusnya ya. Ya. Oke. Terus Baik. pokoknya Dalam pokok, termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh termohon. Selain itu perlu ditegaskan termohon hanya akan menjawab dalil-dalil pemohon yang diajukan terhadap atau berhubungan dengan termohon. Bahwa dalam permohonan akuo didalilkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar dan tidak beralasan. Pemohon mendalilkan terdapat 35 pemilih di 26 TPS 18 desa yang tidak dilayani oleh petugas KPPS. karena disabilitas itu. Ya, Ya, terus betul yang mulia. Faktanya 35 orang pemilih ini tidak pernah hadir ke TPS yang mulia. iya. Terus Mengenai dalil pemohon atas kesaksian saudara Winter Husdilata, menurut yang bersangkutan menyaksikan kotak suara yang terkumpul di sekretariat PPS Desa Kalumbatan tidak tersegel, itu bohong yang mulia. oke. Faktanya Winter Husdilata tidak berada di sekretariat PPS Desa Kalumbatan pada saat itu. Iya. Itu yang mengenai ada pemohon melaporkan ke Bawaslu gimana itu? Tapi tidak ada tindak lanjut. Tidak ada tindak lanjut yang mulia. Oke. Nanti Bawaslu merespon ini ya. Terus ada lagi? C hasil dan D hasil semua ditandatangani oleh saksi pemohon yang mulia. Oke, baik di tingkat TPS, Ya. kemudian di tingkat rekap kecamatan, Betul yang mulia. di tingkat kabupaten juga semua tanda tangan. Tidak. Yang enggak tanda tangan di mana? Yang tidak tanda tangan di kabupaten yang mulia. Kabupaten tidak tanda tangan. Ya. Di kecamatan tanda tangan Tanda tadi. tangan sampai Ada berapa kecamatan sana? 12 yang mulia. 12 kecamatan semuanya tanda tangan. Semua tanda tangan yang mulia. Semua pasangan calon berarti. Siap yang mulia. Oke, baik. Tapi di tingkat kabupaten tidak ya. Terus tidaknya itu karena alasan apa? Salah satunya soal partisipasi. Oh, menurut dia partisipasinya rendah. Ya. Berapa sih tingkat partisipasi? Kalau di Banggai Kepulauan kita 78,68. 78 Ya. lebih. Terus pada waktu pileg pilpres kemarin berapa? Kalau pilpres itu sekitar 82%. 8, lebih tinggi ya? Iya. Tapi di pilkada 2020 itu hanya 74 yang mulia. 74. Ya. Oke. Jadi ini di 78 lebih ya? Siap yang mulia. Ya, baik. Jadi keberatan tidak tanda tangannya karena tingkat partisipasinya merendah. Oke, ada lagi? Cukup? Dalam petitum yang mulia. Petitum, silahkan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2,
menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 1154 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 tertanggal 4 Desember. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia tabel. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aquo et bono. Hormat kami kuasa termohon. Terima kasih. Sekarang pihak terkait. Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Pokok-pokoknya, Mas. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Victor Nadiasa dan Amir Fauzi akan membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Ya. Terhadap Kalau perkara Victor kan sudah terkenal katanya. Siap yang mulia. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Pada perkara 109 kami akan menanggapi hanya terhadap dalil-dalil yang diarahkan kepada kami saja yang mulia. Iya. Ada sekitar 2 tuduhan yang diarahkan kepada pihak terkait. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa pada pokoknya terhadap dalil yang didalilkan adalah pelanggaran pemilihan yang sudah juga tadi dijelaskan oleh KPU. Ada beberapa laporan namun sudah diselesaikan pada tingkat Bawaslu. Jadi kami anggap bahwa ini bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga beralasan menurut kami bahwa beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dalam sengketa akuo. Lalu kemudian terhadap kedudukan hukum ambang batas yang didalilkan adalah 2% yang mulia karena pemohon mendapatkan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 4,7% yang mulia, sehingga tidak memenuhi selisih ambang batas dan namun karena pemohon meminta adanya penundaan 158 sehingga kami perlu jelaskan bahwa dalam beberapa putusan terakhir Mahkamah Konstitusi tahun 2021 itu 158 bisa dikesampingkan apabila Mahkamah melihat adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun dalam uraian pemohon sama sekali tidak ada uraian tentang dugaan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ambang batas 158. Yang berikutnya terkait dengan obscure libel tadi kami juga sama melihat ada kesalahan dari objek yang dituju yaitu terhadap Kabupaten Banggai yang mulia sehingga kami berharap Mahkamah juga menyatakan bahwa permohonan tidak jelas atau obskur. Untuk bagian pokok perkara nanti akan disampaikan pokok-pokoknya juga yang mulia dari rekan kami Bapak Amir Fauzi. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan pada pokoknya di dalam permohonan pemohon terdapat 3 alasan pokok di dalam permohonannya. Alasan yang pertama yaitu bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pembiaran atas paslon nomor urut 1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Nah, terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut bahwa sebenarnya pihak terkait memang mempunyai jadwal kampanye kunjungan ke rumah-rumah warga di Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara, dan ternyata ketika sampai di sana, warga yang akan dikunjungi oleh pihak terkait sebagian besar sedang berada di Balai Pertemuan Umum Desa Ponding-Ponding karena terdapat acara reses yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya pihak terkait berserta tim menuju lokasi dengan niat untuk menyapa warga yang ada di sana ketika kegiatan tersebut selesai. Dan ketika anggota DPRD Sulawesi Tengah tersebut mengetahui keberadaan pihak terkait, maka secara spontan beliau memanggil pihak terkait untuk masuk ke lokasi acara tersebut. Akan tetapi pada kesempatan itu pihak terkait sama sekali tidak mengadakan kampanye di sana. Kemudian terkait dengan dalil ada janji politik di sana, pada saat dialog antara masyarakat dengan anggota DPRD, terdapat pertanyaan dari warga
terkait dengan kewenangan daerah kabupaten dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Nah, berhubung pihak terkait, dalam hal ini Bapak Rusdi Moidadi, calon Bupati Paslon nomor 1, adalah mantan Sekda dan juga sekaligus mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, maka pihak terkait diberi kesempatan dan pada saat itu memberikan jawaban yang sifatnya teknis dan tidak dapat dikategorikan sebagai janji politik atau kampanye. Kemudian terhadap kejadian ini juga sudah dilaporkan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4 dalam hal ini pemohon kepada Bawaslu dan telah mendapat putusan dari Bawaslu dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Kami lampirkan dalam bukti P9. Kemudian alasan permohonan yang kedua bahwa Bawaslu Kepulauan Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas paslon nomor urut 1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye di Desa GPIBK Eklesia Desa Tatending, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, terhadap ini kami tanggapi sebagai berikut bahwa sehari sebelum pihak terkait mengadakan kampanye di Kecamatan Buko Selatan, beliau bertemu dengan Pendeta S. Embayang yang merupakan ketua jemaat dari gereja Eklesia dan beliau mengundang pihak terkait dalam hal ini calon wakil bupati Servi Kambe untuk hadir pada acara tersebut. Kemudian pada tanggal 4 November 2024 ketika pihak terkait kembali dari kampanye di Buku Selatan, beliau akan menuju ke Luwuk, Kabupaten Banggai dengan rute menaiki kapal jam 10 di mana lokasinya tidak jauh dari acara gereja tersebut. Dan untuk memenuhi undangan lisan dari ketua jemaat, pihak terkait Servi Kambe mampir ke gereja dan itu kurang dari 10 menit karena beliau harus mengejar jadwal naik kapal jam 10 WITA pada saat itu. Nah, perlu kami jelaskan bahwa acara di gereja itu adalah Gereja IPIBK Eklesia Desa Tatending, Kecamatan Buko. Itu bukan merupakan acara ibadah umum seperti biasa, melainkan hanya adalah acara rapat tahunan klasis leme-leme yang dihadiri oleh kurang dari 15 orang. Dan pada kesempatan tersebut, pihak terkait Servi Kambe tidak ada kesempatan untuk memberikan sambutan atau janji apapun juga. Kemudian juga kami juga sampaikan bahwa pihak terkait Servi Kambe sama sekali tidak mengetahui terkait dengan pembagian uang sebagaimana didalilkan oleh pemohon di dalam permohonannya. Itu tanggapan pihak terkait terhadap alasan permohonan yang kedua. Ya. Selanjutnya yang ketiga, alasan permohonan terhadap KPU belum melaksanakan kewajiban tadi sebagaimana sudah ditanggapi oleh pihak KPU. Ya. Sebagai penutup, kami hanya ingin menyampaikan bahwa pihak terkait ingin menyatakan telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur mulai dari tahapan pendaftaran, penetapan calon, pengundian nomor urut, kampanye, debat publik, hingga pleno penetapan hasil pada tingkat kabupaten dengan baik, profesional dan transparan dan akuntabel dan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya dalam PKPU nomor 2 tahun 2024. Ya, petitum sekarang. Kemudian langsung ke petitum. Yang Mulia, berdasarkan seluruhan uraian di atas, maka pihak terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 1154 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. Iya. Demikian Yang Mulia, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu sekarang? Bawaslu ada resumenya? Ada, Yang Mulia. Berapa halaman itu? 7. Kebanyakan ya. Baik. Yang pokok-pokok saja saya tanya, dijawab. Baik, Yang Mulia. Apakah ada laporan di sana? Laporan ada. Berapa laporan? 2. 2 laporan. Ada temuan? Temuan ada. Berapa? 1. Temuan 1. Ini semua diproses?
Diproses Yang Mulia. Gimana ceritakan? Baik, untuk prosesnya izinkan rekan kami untuk menjawab. Oke. Silakan. Terima kasih izin yang Ini mulia. laporan dulu ya. Ya, 2 laporan itu gimana? terkait laporan 001 terkait penggunaan fasilitas negara. Fasilitas Itu negara. Iya. Terus memenuhi di syarat formil material. Iya, memenuhi syarat formil dan material. Terus Selanjutnya pembahasan hasil klarifikasi dan kajian serta pembahasan dengan Sentra Gakumdu tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti. oke. Terus satunya Begitu mengenai juga apa? dengan laporan 002 penggunaan tempat ibadah. Tempat ibadah gimana? Ya, itu sudah kami tindak lanjuti hasil klarifikasi serta kajian bersama dengan Sentra Gakumdu. Ya. Itu tidak memenuhi unsur Sama, untuk tidak memenuhi unsur. ditindaklanjuti. Kemudian yang temuannya apa? Temuan itu sama juga di yang penggunaan fasilitas negara Oke. di Tinangkung Utara. Sama ya itu. Ya, Ada lagi yang mau ditambahkan? Catatan khusus? Silakan. cukup yang mulia. Cukup? Nggak ada lagi? Misalnya ada rekomendasi apa macam-macam nggak ada ya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Terus kalau saya tanya pada waktu Panwas di lapangan penghitungan suara ada masalah? Izin Yang Mulia. Iya. Dari tingkat TPS sampai dengan pleno kecamatan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua bertanda tangan. Baru di tingkat kabupaten Di itu. tingkat kabupaten yang kemudian saksi paslon 1 dan 2 bertanda tangan, saksi paslon 3 dan 4 tidak bertanda tangan dengan alasan partisipasi. Oke. Hanya tingkat partisipasi gitu ya. Benar Yang Mulia. Baik. Ya, jadi ini sudah. Prof, ini ada yang mau sampaikan? Tanya berdalam, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kepada KPU, Baik, Ibu Rizky. ini kan terkait dengan dalil pemohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan TPS 6 Desa Kalumbatan, Kecamatan Tutikum Selatan. Yang didalilkan bahwa pencoblosan hanya dengan memperlihatkan C pemberitahuan itu dibuktikan di dalam, kalau saya lihat di sini ada T, buktinya T18 ya, atau T berapa itu? Coba dijelaskan dari KPU. Bawaslu sudah ada buktinya kalau dari Bawaslu dari halaman 16 sampai ke halaman 19 Yang Mulia. ya 20-an itu dari Bawaslu sudah ada datanya, tinggal nanti buktinya. Kalau dari KPU nih buktikan dengan bukti apa? Berkaitan dengan hal itu. Daftar hadir DPT Yang Mulia. Daftar hadir. T berapa itu? T19 Yang Mulia. T19 itu daftar hadir ya? Yang dibuktikan. Betul Yang Mulia. Perolehan suaranya sama nggak dengan yang di Bawaslu? Sama-sama yang mulia. Sama. Kalau yang di di TPS 1, Desa Kalumbatan itu pemohon justru menang. Ada nggak datanya? Nanti bilang sama ternyata beda lagi. Kalau Bawaslu nih yang menang pemohon ya? Benar Yang Mulia. Pemohon 196. 196 Yang Mulia. Kemudian kalau yang paslon 1 itu 62 Yang Mulia. lebih rendah. Paslon yang tadi yang sekda tuh yang mana? 1. Paslon 1 ya. Ruslinya itu sekdanya, mantan sekda. Benar Yang Mulia. Kalau Servi? Serpi wakil, calon Enggak, wakil. bukan dari petahana. Bukan Yang Mulia. Ini enggak ada petahana sama sekali di sini. Nggak ada. Enggak ada petahananya. Jadi 196, itu betul? Siap. Betul ya. Kemudian di TPS 02, nanti buktinya sekalian Pak ya, dari Bawaslu itu 28T 28725 itu ya. Itu apa Pak bukti yang diajukan ke MK? Bukti PK 28.7.25 itu bukti apa itu Pak? Apakah itu C hasil atau apa itu? Sekaligus ya, Bawaslu ya, dan KPU ya.
Saling berkonfirmasi. Sambil mencari Pak, itu kemudian yang di TPS 2 Desa Kalumbatan itu yang menang siapa itu? Pemohon Pemohon juga 147. 147. Kemudian di TPS 3 di TPS 3 Pak, Desa Kalumbatan, itu kan dalilnya mereka itu. Pemohon 137. Pemohon juga. Ya, termohon 100. Di TPS 4, TPS 4 pemohon 112. masih pemohon juga. Ya. Kemudian paslon 1 berapa? 103. Cocok ya, dia cocokkan nanti dengan termohon ya. Kalau di TPS 5, TPS 5 pemohon 78, termohon 96. 96. Terakhir di TPS 6, TPS 6 pemohon 97, termohon 106. 106. Jadi ada variasinya di situ. Ini yang tadi disampaikan bahwa seluruh saksi di TPS ini tanda tangan semua. Tanda tangan semua. Tidak ada keberatan? Tidak ada keberatan. Ada kejadian khusus? Tidak ada yang mulia. Tidak ada sama sekali di sini. Termasuk yang tadi katanya bahwa dengan menunjukkan C pemberitahuan itu benar nggak itu? Termohon. Mohon diulang yang mulia. Betul nggak bahwa di TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan itu bahwa pemilihnya datang hanya menunjukkan C pemberitahuan? Tidak benar yang mulia. Tidak benar. Ya. DPT-nya, nama mereka ada dalam DPT itu? Ya, ada yang Ada mulia. di situ. Ya. Buktinya apa yang diajukan ke MK? Daftar hadir dan C hasil yang mulia. C hasilnya ada? Oke, baik, terima kasih kalau begitu. Nah, ini ada yang salah sebut ini kuasa termohon ini. Kalau yang T18 itu yang diajukan daftar hadir pemilih tetapnya, ya. Kemudian T19 ini adalah catatan berkaitan dengan kejadian khusus itu. Ya, yang bukti yang mendukung apa di situ? T18 yang mulia. T18 itu Ya, yang betul dimaksud. Ya. Untuk ke-6 ke-6 desa itu. Betul yang mulia. Itu yang dimaksud ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya mengesahkan alat bukti. Pemohon pada waktu itu belum lengkap, terus sudah dilengkapi. 23 alat bukti yang tidak lengkap sudah dilengkapi ya. Izin yang mulia, kami sudah lengkapi yang Ya, mulia. baik. Kemudian termohon mengajukan T1 sampai dengan T35. Betul yang mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT49. Kemudian Bawaslu PK 28701 sampai dengan PK 28745. Benar yang mulia. Baik, seluruhnya disahkan, ya, sudah diverifikasi. Izin yang mulia. Ya, Mohon renvoy. apa yang berenvoy? Halaman 11. Di keterangan atau di anu Keterangan. bukti? Keterangan apa yang mau direnvoy? Halaman 11 angka 2 Ya. tertulis nama Herson Sandoe Ya, yang semestinya atas nama Zainab dan Abu Lasosi. oke. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih.